Ntar liriknya hilang. Ada yang takut, Son. Takut apa? Takut salah ngomong. Mulai juga belum. Kan kita nggak mau salah ngomongnya, mau salah nyanyi. Kita mah. Jadi kita nyanyi, Nat. Oke, nyanyi sesuatu yang akan membawa Anda semua kembali ke masa kecil untuk yang mengalami. Dan Betul. juga kalau yang tidak mengalami, mungkin baru tahu lagu ini ada. Ini lagu dipopulerkan sama Eno Netral ya. Eno Lerian. Tiket not. Kamu makan ya apa? Saksau. Terus masaknya. Ada saksang goreng, ada ayam goreng, semuanya yang digoreng. Bakut juga. Nyapi saja. Jadi semua ada di meja. Ada saksang bayam, ada tempe bacem. Kan? Masih kecil, Makan disuapin. mau mimpi Mama yang buatin. Cuma besar harus bisa bantu mama. Masak di rumah. Masak kerja di rumah. kerja di rumah. Oh, FH. Ini lagu pandemi. Kerja di rumah, Nat. Ini orang pada nggak nge. Lagu Eno Lerian belah mana? Tambahin yang belakangnya dong. Oh iya. Tambahin yang belakangnya dong. Ini soalnya judulnya di sini. Judulnya di sini, disangkanya judulnya ini. Memang benar judulnya ini ya. Dudi dudi dam, dudi dudi dam, Dam duri duri dam. Duri duri dam dam. Duri duri dam. duri duri dam dam. Duri duri dam. Duri duri dam dam. Duri duri dam. Gitu ya. Judulnya Dudi dam. Eno Lerian. Halo semuanya, selamat datang kembali di acara Nostalgia bersama. Habis lagunya banyak yang ngomong, wah lagunya nostalgia mulu katanya. Gimana? Kita udah tua. 40, 38. Enak aja lu, enak aja. 9. Ketemu lagi di rumah Noni, Sani Batnya, Noni Radian, dan kita kedatangan satu wanita cantik. Udah habis stop lagu buat rayu-rayunya ya. Ya, udah gak ada lagi. Gitu. Lagian yang ini, lakinya nonton. Ayah, lain nggak bisa dirayu-rayu. Nggak jadi lain. Bayangin, suster aja kita rayu loh. Waduh. Wih. Dipikir-pikir kita kurang ajar ya. Jadi lagu-lagu untuk merayu wanita cantik sudah habis pada saat episode suster. Suster, Habis semua ya. habis semua. Ya udah, makanya. Dan untung yang satu ini profesinya sesuai dengan lagu kita nyanyi. Yaitu adalah Tukang Curu. curu tuh udah. Curu, Mas. Curu. Ini curu. Lu bilang curu. Enggak, Kalau curu. Ada juru masak. Juru masak kali ya, Chef. Yaitu Chef Jenny. Yang suka melihat layar kaca ya, yaitu tayangan. Oke. Maksudnya RCTI. Ya betul. Kan kita nggak sebutin Raja Wali Citra televisi. Ya lengkap dong. Kita sebut RCTI aja. Dan ada program tayangan. Master Chef Indonesia. Betul. Dan ini adalah salah satu pesertanya. Dan tidak aneh, tidak asing lagi buat Anda semua seorang teteh dari tanah Sunda, begitu ya? Ngomong teteh mau cici, boleh. Boleh. Teteh tapi cici, cici Iya. tapi teteh. Iya, Gitu iya. gimana ya? Mereka tapi cici. Ya udah, kita sambut bersama Cici Teteh. Karena nama pakainya adalah Teh Jenny ya. Oke, kemarin tuh season berapa sih Teh Jenny? Aneh manggil Teh Jenny. season apa? Season 8. Tahun berapa sih itu season 8? 2000. 2021. Oh, pas pandemi ya? Iya. 2021, 2022 berarti ya. Sekitar itu ya. Waktu itu siapa sih juaranya? Lupa. Juaranya Season itu. adalah Season itu tuh. Ada Siapa aja? aja. Lupa Ada. tapi adalah juaranya. masih buka lowongan nggak? Saya juga mau nyoba. Oh, masih. Tiap tahun. Tiap tahun ada kan ya? Tiap Saya pembuat kalau masak air tuh saya selalu gosong.
Masak air aja gosong. Sama son gue juga kalau masak nasi pasti mateng. Iya dong, kan dimasak. Nggak kan pakai magicom. Tahu banget. Gampang masak. Tapi ya ini Ya. orang masak kadang dipandang sebelah mata, disangkanya masak di dapur. Everybody can lah. Ken. Tapi ternyata memasak sesulit itu nggak sih? Buat Jenny gimana Jen? Gimana ya? Sebenarnya masak bisa, semua orang masak. Cuman kayak bakat itu nggak bisa dibohongin ya. Oke. Iya nggak sih? Itu Kayak bawaan itu, Maya. bawaan ada, jadi feelingnya dapat. Kadang-kadang resep sama tapi Tangannya beda. nggak enak gitu. Oh gitu ya. Bisa. Ada aja gitu. Ah, Cuman ya bisa dilatih. Misalkan nih ada ingredient sama nih depan Ya. saya sama depan Nodi, sama persis untuk menu yang sama. Saya bikin, Nodi bikin, bisa beda tuh ya. Bisa beda. Padahal resepnya dikasih tahu nih, soalnya garam sekian nih, Ya. sekian sama nih kita masukin nih. Tapi pas di proses bisa beda ya. Bisa beda. Nah, Itu mistis ya. tapi benar Saya Son. nggak ngerti soal Benar ini. Son. Kalau kata gua segini udah enak, dicobain sama orang lain belum tentu. Belum tentu. Gitu. Itu tuh artinya adalah faktor lain di luar itu yang memang menentukan enak tidaknya sebuah masakan. Kadang apa ya? Kalau udah bakat alami kan bisa lebih gimana? Feelingnya dapat. Ya, ini udah kecoklatan gitu kan. Ini kayaknya harus masuk bumbu sekarang gitu. Itu udah bukan pakai timer ya. Cuman kan Pokoknya hati gitu. hati, iya. Cuman kadang-kadang orang yang kan ada sekolah masak juga gitu kan. Ya itu bisa dilatih sebenarnya. Cuman kalau udah ada bakat itu lebih mudah. Nah, Itu dia yang membuat usaha rendang si mama gua susah. Karena si mama, mah tolong buat ini menu ini jadi tertulis. Nggak bisa deh. betul. Garam berapa? Ya segini. Segini itu berapa mah? Nggak bisa dihitung gitu ya. Itu benar, itu fakta. Itu kan? Penyakit orang zaman dulu, penyakit restoran zaman dulu. Kayak gimana ya ngejelasin ya? Kayak aku kan sempet kayak ngurus beberapa dapur yang emang udah lama legend gitu. Oke. Iya. Terus datang kan ke tukang masaknya. Iya. Pak, ini saya kan konsultan, saya Iya. mau memperbaiki gitu Iya. ya. Terus kadang-kadang ya ada biasa gini tuh gimana maksudnya? Coba masak ini apa? Masak pakcoy, Iya. si mericanya segimana? Sejumput. Sejumput teh kan itu, aduh skalanya dari berapa ya? Ayah nuleng-nuleng gede, Iya benar. Sejumputnya huluk ya sekok kita. Betul. kayak gitu sih. Jadi memang feelingnya benar-benar main ya Jen ya. main. Cuman kalau yang emang udah ada bakat, feelingnya main enak gitu. Cuman masalahnya kalau kita mau mengembangkan usaha itu kayak Iya, rendang, iya. ya emang harus ditakar mau nggak mau. Apalagi kalau jadi sebuah bisnis. Tuh istriku tercinta tolong didengar tuh ya. Gua udah bilang suruh nakar dari kapan. Pokoknya mah dijadiin ancaman sama gua. Kalau lu macam-macam lagi ya. Macam-macam. Pokoknya ayam geprek udahan. Supply ayamnya gua ganti belalang. Bukan. Yang tahu resep soalnya cuma gua, tuh kan. Gua nggak bisa jalan gitu loh. Berarti Teh Jenny ini bisa mengatakan nggak sih bahwa memasak itu bukan ilmu pasti? Soalnya itu dia beda-beda loh. Yang tadi saya kasih contohnya ya. Menu yang sama di depan kita, dua-duanya sama, masukin sama, ini sama, tapi bisa beda. Berarti bukan ilmu pasti ya? Enggak juga. Kalau kita masuk ke dapur profesional, ngomongin dapur profesional itu adalah ilmu pasti ya. Oke. Apalagi udah pastry, bakery kayak gitu. Oh, Nah, jadi oke. masak pun kalau sekarang mau berkembang kan ilmu pasti. Kayak apa ya? Menggoreng kadang kayak ayam aja, ayam goreng. Kenapa lu ayam lihat gua sih? Coba lihat punggungnya. Ayam kayak ayam kenapa? Kan itu di situ. Oh iya. Kalau franchise yang besar kan kayak ditakar ada termometernya kan. Iya. Begitu masuk suhu sekian, masuk ayam. Masukin. Berapa menit kayak gitu. Iya. Dan jumlah ayamnya harus maksimal 8 di volume. Oh, Minyak sekian liter bla bla bla. Oh. Cuman itu ilmu pasti dong. Iya. Tapi kalau misalkan, wah istri gua masaknya enak banget gini-gini, itu tidak ilmu pasti karena memang dia udah punya feelingnya. Gitu. Iya betul. Tapi kalau feeling dia mau dijadikan usaha harus jadi ilmu pasti. Nah, iya betul. ini kayaknya Mbak Rosa harus ngobrol sini. Mbak Rosa yang selalu GoFood. Betul. Dan ini buat Ruman semua yang nonton ya. Kenapa sih hari ini Ruman Noni mendatangkan Chef Jenny ke sini? Selain orangnya bisa, tapi orangnya
Dengerin dulu alasan gua. Dengerin dulu alasan. Aduh, sakit hati. Orangnya bisa, orangnya mau. Lalu juga orangnya memang tinggal di Bandung, ya. Tapi Teh Jenny ini juga memang kan lahir dan besar di Bandung gitu ya, Jin, ya. Dan kalau buat gua pribadi ini sangat-sangat mengejutkan melihat Jenny ada di TV. Kenapa? Karena terakhir gua ketemu Jenny adalah di pelaminan. Gua nge-MC-in kawinannya. Tetap masak. Sumpah dari dulu kagak pernah kelihatan ada cupat masak. Cuman gua nggak tahu kalau di rumah ya. Setahu gua dia tuh dulu adalah tergabung di salah satu wedding organizer. Pagar Ayu model, lalu wedding organizer juga bantuin di pameran dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul di TV. Masa? Tapi belum pernah pagar betis dong. Gua pikir kan dia larinya tuh lebih ke modeling gitu dong. Karena masak. Nah memang hobi masak dari kapan sih? Nah, Dari umur 7 tahun nih. dari 7 tahun udah masak. Tahu dari mana itu hobi atau ngebantuin? Itu kan Gimana ya? Pikir-pikir kayak memori anak masa kecil tuh pengaruh banget ke profesi masa depan kayaknya. Gimana ya? Kan papa aku suka banget masak di dapur. Terus Papa ya, ingat catatan papa kalau. Iya. Oke. terus anak kecil ngeliatin kan, kayak kagum gitu kan, wah hebat gitu ya kan, kayak main sama api gitu kan, motong-motong pisau bahaya gitu kelihatannya. Kita motong-motong pisau. Main sama api, motong pisau. Papa debus. Potong pakai pisau. Terus ya jadi penasaran kan ada apa di dapur gitu. Terus dimakanlah itu palawija. Palawija. POC keluar lagi nih. Palawija. Iya, rempah-rempah. Terus nyobain bawang, nyobain. Itu bermula dari situ sih. Jadi masih nempel. Pahitnya, nyerong-nyerongnya ada semua, Ada masih sih, ingat. jadi ingat terus. Jadi dari situ kan ngeliatin masak. Umur 7 tahun memutuskan untuk masak sendiri. Oke. Cobain. Lu tahu masih ingat menu pertama lu apa? Apa ya? Kayak capcay gitu loh. Itu cukup kompleks loh untuk anak 7 tahun. Iya, betul. Iya, lumayan juga. Terus apa ya? Kebetulan orang tua tuh orang tua yang sayang, peduli, tapi agak gimana ya? Mungkin didikannya gitu ya, agak seperti didikan luar negeri, agak cuek gitu. Oke. Tapi ya, Sok aja gitu. Iya, betul. Tapi jadi si capcay itu. ya mama ini bawa capcay gitu kan. Ya gimana? Mama sakit berapa hari selama? Lumayan ya. Tapi berarti itu random aja dilepas, masak sendiri. Bukan capcay, campur-campur aja kayak gitu. Campur-campur. Terus ya udah, jadi diantepin terus kan, maksudnya orang tua nggak tahu bohong nggak tahu enggak ya. Wah enak. Bohong. Iyalah. Percayalah. Jadi sebenarnya tapi kebohongan ini mengantar Jenny kepada kesuksesannya sekarang gitu ya. Karena kan ngomong enaknya waktu itu sambil berlinang air mata kan. Enak nak, enak. Lucunya lagi masih ingat kayak gini kan, anak kecil kan masih excited kan. Jadi abis masak mah, tahu nggak masakan aku nggak pakai garam loh, tapi pakai kecap asin. Iya. Pakai saus tiram. Tapi itu 7 tahun. Iya. Ya buset dah. Tapi si mama teh, oh gitu ya, mah diahin aja gitu kan, jadi pedenya naik. Iya, bedanya naik. Oh iya. Tapi bener Son, itu sebenarnya kalau ala-ala chef di hotel dan lain sebagainya jarang kayaknya. Ya maksudnya garam atau apalagi MSG gitu jarang banget kayaknya sekarang. Udah mainannya kecap asin. Apalagi kalau dia Chinese food. Dan ini 7 tahun loh. Iya. Waktu itu. Jadi 7 tahun mulailah masak menu Nyobain. pertama, nyobain. Nah, sampai akhirnya mendalami jadi keseharian sampai sekarang profesi. Itu momentumnya apa waktu itu? Karena kan kalau setahu gue juga lu kuliah juga nggak sesuai sama bidangnya. Banget. Kenapa Kuliah tuh tuh- nggak ngambil masak? Kuliah itu jurusan Setrasari ini kan? Binong. Sentrasari binong. Soalnya kan kuliahnya di mana? Iya. Jurusannya Setrasari. Jurusan apa dulu? Manajemen. Manajemen. Tapi hobi masak. Manajemen. Ya. Oke. Terus mulai kapan tuh mulai ngerasa masak ini sesuatu yang banget gitu? Kalau di rumah sehari-hari pasti masak ya. Itu namanya kan, makanya nggak tahu gimana ya, random kali ya. Dari PD itu ningkat jadi hobi. Kayaknya sesuatu berawal dari positivity dulu kali. Kayak Positif. Ya. kayak wah, berarti masakan gua enak gitu. Dan situ tiba-tiba ya feelingnya dapat sendiri. Tiap hari masak kayak gitu. Nyobain. Cuman nggak diterusin, jadi sempat kan pas lagi habis SMA gitu ya. Masih mencari jati diri gitu kan. Masuklah ke wedding itu, Ngerayu. Bener Ayu, terus masuk nyobain catwalkan, Model-modelan. punya model-modelan amatir gitu.
Cuman pikir-pikir mau diterusin juga tingginya kurang dikit gitu. Kayak aneh lah kayak. Tinggi loh dia padahal. Iya. Enggak, kan model tuh minimal 98 kali ya. Aha. 67 lah ya. Tapi di SIM kita semua 165 kan? Coba. Semua SIM loh. Cowok tuh 165. Oh iya. 168. Iya, jadi kalau cowok 165 di SIM semua boleh dicek. Kalau cewek 160 gitu itu berapa gitu? Enggak, Son. Mungkin polisinya kasihan dia. Terus Jangan buat 163. Oke, akhirnya mulailah nih model-model nggak lanjut. Kayak mau diterusin juga ternyata untuk standar model yang beneran gitu kan 167. Ya. Aku tuh 165 setengah gitu kan, kayak kasihan gitu tanggung sesenti setengah. karunya bisa jadi mah hanya itu bisa udahlah gitu kayaknya udah nggak akan mungkin Jalur gitu. itu mah sudah tidak. Fokuslah dimasak nih. Enggak juga. Denger dulu. Denger dulu dia mah jadinya tujuannya di modeling kayaknya berubah. Jadi Cari pasangan hidup. Nemu nih, udah nemu nih. iya ya langsung cepet Direkam. Iya. kayak Udah. itu abis lulus kan mau kuliah nih kuliah apa ya gue kira kasih mama teh pengen jurusan masak aja gaya kan pengen di luar negeri Oh iya benar. soalnya ya bagus sih di sini juga cuman maksudnya Di luar negeri bikin ket gitu ya. ya. kurang pas dengan yang aku pengen masih mama kan anak satu-satunya gitu nggak boleh katanya ya udah aja yang penting ya umum aja manajemen di Maranatha gitu. Ya. Aman itu Jadi ya. ya udah kuliah teh ngambang we tujuan. Tapi masak masih. Nah masak kali-kali di rumah. Cuman karena emang sahampa gitu kuliah. Wah. Kenapa ya 2017 kenapa ya? Masa ya gitu ya. Akhirnya kan si mama di luar kota sama papa kan. Papa saya orang Wonosobo. Terus jadi di rumah di Bandung sendiri seringnya. Terus minta uang jajan sering. Oh gitu ya. Sering Kabur. kereta Ke? ke Lecekek. les aja ke Jakarta, ke Surabaya kayak gitu. Les apa? Les apa? Kebetulan les Kursus. Kursus. baking. Soalnya kalau masak itu jarang ya. Ada, sekarang banyak. Iya. Dulu jarang. Nah di Bandung tuh nggak ada, makanya kamu memilih ke Jakarta sama Surabaya. Ada dong. Oh nggak banyak pilihannya. Pengen yang lebih bersertifikat. Ya. Ada kurikulumnya. Betul. Gitu. Kalau yang cuma kursus masak doang banyak dari mulai brownies kukus, tinggi-tinggi ada. Nggak pengen keluar. Akhirnya les lah rutin. Zaman dulu kan kayak nggak ada sosial media ya, belum kayak sekarang. Ya. Jadi nyari resep juga beli buku gitu. Nih ada di banyak duit itu beli nuk itu. Bagus tapi yang positif Jen, ya kan? Daripada Anda ya. Anda habis uangnya beli apa, Pak? Minuman. Minuman berkarbonasi. Asal dulu aja jawabnya. Lalu dikejar tuh Jen. Kursus-kursus di Jakarta di luar kota tuh dikejar. Karena memang mencari jati diri ya. Ya. Walaupun saat itu masih ada tawaran lah mau jadi SPG nggak kan sudah ketemu ya. Terus mau nggak catwalk gitu. Oke. Ya lumayan buat uang jajan, cuman jati dirinya masih cari-cari. Betul. Ini belum seret di sana dulu. Karena emang kurang tinggi gitu ya. Alasan teknis itu selalu menyebalkan ya kalau praktik gitu. Gitu kan. Terus ya udah, tapi udah kursus sekali, kok nagih gitu. Pengen lagi. Walaupun mahal, mahal kan. Tapi sama mama disupport. Anak satu-satunya. Tapi kan ingat kata kuncinya. Apa tuh? Kabur-kaburan. Oh ini mama nggak tahu. Jadi benar-benar uang sendiri Karena dong memang harusnya. Memang mahal kayak zaman dulu aja sekali kursus ada yang udah sampai 3 juta gitu. Tapi artinya kalau itu sesuatu yang baik kenapa nggak diomongin? Kan memang kursus, kepentingannya kursus, menambah keahlian. Kenapa harus kucing-kucingan? Soalnya mungkin orang tuh pikir ngapain lah gitu. Lu masak. Masak kali. bukan sesuatu yang Bukan profesi ada. gitu ya, Jen maksudnya ya. Iya, Pikiran mereka zaman dulu kayak bukan profesi. Di keluarga pun nggak ada profesi yang tidak sesuai pattern pendidikan formal pada umumnya gitu. Nggak ada. Pantesan ya. Nah, ini masalahnya kan ini juga menyangkut sama obrolan kita hari ini juga soal gitu ya, mana nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tentang profesi ini sama Jenny. Cuma tadi udah dilanjut dulu. Jadi bisa masuk ke MasterChef gimana akhirnya? Ya jadi Setelah lu bergumul mencari jati diri dan lain-lain, singkat cerita lu masuk ke MasterChef gimana? Nyoba-nyoba kan dari atau 2017 udah kursus-kursus gitu Ya, kan. ya, Tapi ya.
namanya nagih ya, kalau suka sama sesuatu langsung pengen diterusin. Jadi nggak berhenti tuh les tuh sampai udah nikah pun masih sering les. Ya. Masih mencari jati diri, terus ketemu jodoh. Saya menikahnya muda banget gitu, Bu. Saya muda banget pertama menikah di antara teman-teman. Iya, betul. Teman-teman seangkatan ya. Sangkatannya. Dan bukan karena MB. Bukan. Siapa yang ngomong juga jadi ke sana. Iya. Iya, emang karena kenapa nikahnya cepet gitu. Iya. Nikahnya cepet karena emang dari dulu kan senang main. Ya. Ya walaupun kelihatan apa ya, walaupun mungkin orang nyangkanya orangnya pintar gitu, padahal dari gua mah Sabar. hoki cuma gitu. Yes, karena orang pintar kalah sama orang beruntung. Betul. Rata-rata ujung-ujung ini Ujuk-ujuk. Nih mohon maaf nih, pemirsa kita dari Polandia. Dikasih ujuk-ujuk bingung. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Tiba-tiba. gitu. Ya, dapat penghargaan gitu ya. Maksudnya IPK kan lumayan, kenapa nggak kerja gitu. Oh. Langsung nikah. IPK itu juga hoki ya? Hoki. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya. Setengah-setengah lah. Iya. Setelah IPK hoki langsung menikah. Menikah. Hoki juga. Jangan-jangan hoki juga. Tapi nggak hoki banget loh. Jadi dapetin suami yang ternyata support banget. Oke. Support banget gitu. Nah, akhirnya momentum ikut MasterChef itu ada iseng. Oh, ada MasterChef dibuka nih. Coba gitu. Ya, waktu itu pas pandemi pisan ya. Maksudnya Lo mau ulang-ulang kemarinnya bengong. waktu itu memang udah pikir udah ada bekal, udah ada ya Basic. khusus, basic masak bisa, tapi emang seriusnya di baking ya, bakery dan pastry. Pastry, oke. Cuman udah ada bekal, terus sempat ada ya usaha kecil-kecilan gitu, kayak toko kecil bakery lah. Oke. Dan Namanya adalah Mana Bakery. mana Mana Healthy Bakery. karena suka Ada di stasiun. rasa, Yang di stasiun, bukan? bukan. Mana? Bukan. Oh, ini saya salah. Stasiun mana? Jakarta. Gampang aja. Kalau salah minta maaf. Iya, benar. Oke. Oke. Seriano. Akhirnya ikutan. Tapi sebelumnya udah punya bisnis. Udah. Si mana tadi? Jadi maksudnya kan dengan maksudnya bisnis juga belajar ya. Kita kan buru-buru bikin sesuatu buat konsumen gitu. Jadi kayak udah dapat pressure-nya gitu selama waktu itu berarti udah 3 tahunan bikin bisnis kecil-kecilan tuh. Jadi kayak pikir-pikir udah mah gabutnya agar pandemi udah gabut, terus pikir-pikir ikut apa ngapain gitu kan. Lagian buatnya hidup teh kan orangnya suka mencoba-coba gitu kan dulu ya. Kayak nyobaannya segala saya mah paling nggak suka status quo. Wah, Status quo. ini kita ngomongin politik sekarang ya. Status quo. Oh, gitu ya. Wow, doing nothing gitu ya. Nggak bisa deh dari bisa. dulu kayak gitu. Jadi gua harus mencari sesuatu, harus mencari gejolak hidup yang baru. Anaknya suka tantangan. Suka tantangan. Oke. Ngapain ya ngahulang di rumah gitu kan, maksudnya kerja gitu ya terus. Ini banyak subtitle hari ini ya. Anak ulang. Kalau tadi ada di tengah-tengah, anakku gini ya, itu hanya ada di tanah Sunda. Tidak bisa dideskripsikan. Tapi itu juga memang jadi yang melekat sama Teh Jenny. Makanya sekarang Ya cici-cici disebut teteh teh. nah memang kelahiran Bandung ya. Kelahiran Bandung. Iya, makanya lekoh pisan sudah ya. Banyak subtitle nitip Mas Kristus. Nah, Oke, ngamun nggak suka. nggak suka. Akhirnya ada pengumuman yang kamu lihat atau dikasih tahu teman atau gimana MasterChef ini? Kayak waktu itu lagi di jalan terus lihat billboard gede. Ya kalau billboard gede dong. Kalau kecil layar. Jelas pisan gitu nya. Oh, iya. Siga panggilan gitu. Siga panggilan. Langsung ngerasa kayak Mr. Bean. Bener tah. Tah iya gitu tah. Terus nih kebetulan suami saya kan juga nggak apa-apa dukung-dukung aja. Iya. Dia mah seneng saya gitu-gitu teh. Termasuk antar ke sini juga tadi seneng. Iya, gitu kan ada suami-suami yang pengen istrinya diam nggak ngapa-ngapain. Iya. Ada, nggak apa-apa bagus juga. Tapi dia mah ada seneng aja, malah dia mah seneng kalau saya aktif gitu kan. Iya, iya. Ikutan gitu cenah. Nah, Jadi suaminya senang kalau istrinya aktif. Ya benar dong. Suaminya senang kalau jadinya aktif. iya. Berkegiatan. Iya. Kegiatan. Jadi disuruh ikutan. Ikutan naon sebenarnya. Ya. Itu tuh cenah pas lihat nya. Buset. Tapi masih nggak tahu dunia begituan. Pikir kayak kan lu bisa masak, cenah lu baking nggak bisa komplit, makin komplit gitu kan, sering masak juga.
pressure-nya cek urang teh nya. Eta Hei, eta mana dagang teh geus pressure. itu kamu jualan juga sudah tekanan. Tekanan, Iya, baik. iya. Iya sih Jen ya. Ini adalah Iya. namanya jualan gitu kan. Mau kesalahan dari kita, mau kesalahan dari employee juga Iya. pasti adalah ujung-ujungnya komplain kunci Iya, iya, cari iya. kanan. Oh iya ada betul. Sebenarnya Dapat. terus ya udah. Eta cincin lu saha sih. Tapi yang baik juga banyak. Iya, iya, Cuman iya, maksudnya iya. pasti ada aja. Terus ya udahlah gimana caranya? Terus hari terakhir kalau nggak salah 2 hari terakhir gitu. Daftarnya Last minute Cenah berarti. geus lah, cenah mau geus lah lieur orang paling embung di rusuk teh. Nggak mau diburu-buru tuh. Iya. Akhirnya kita 2 hari lagi udah tutup Pendaftaran. Gitu. Udah cepetan cari aja. Terus nggak tahu kayak dimudahkan aja dia dapat videografer. Kan dia saya emang nggak ada jalur sesuatu gitu, Iya, iya. manual bener-bener kayak Nah, dari nol aja dari pokoknya nol semua. aja, dari ngirim video gitu ikutin aja prosedurnya. Kayak dimudahkan aja Hoki. Hoki. Berarti ini topik bahasan hari ini adalah hoki. Tapi benar itu hoki itu memang berpengaruh banget. Gua kirim videonya pun kayak malam di hari terakhir gitu. Malam hari terakhir. Ngerender untuk kekirimnya. Oke. Katanya disebutin kalau keterima bakal dihubungi, lupa tanggalnya tanggal berapa. Tanggal 4 tanggal 17. Ya. Gua tungguin nanti bos. Tungguin telepon geus lah. Kalau tidak mau mungkin. Iya, nggak akan terima ini mah gitu ya. Tapi gitu mah ada urang mah teu nyaho ya urang Iya, iya, pasti ada jalur gitu. Di bapak tanggal 24. Nah, meret. Teuing. Hoki juga. Hoki. Gimana geus? Ada yang mundur ya? Iya memang gitu. Ya kalau Iya, ada topik deh, oke deh, oke. Ya sih, oke. bukan. Kalau enggak, Jen maksud gue tuh gini. Udah ada yang masuk semua, udah terdata semua. Tiba-tiba mundur satu, kayak gua masuk Aloysius juga kan hoki. Enggak, atau enggak kalau ngomongin hoki ya, si kertas pendaftaran satu ketiup angin. Masuk lah ya, Jenny. Nomor berikut. Jenny. Jenny, masuk. Oke. Itu pas lagi keterima itu di tanggal 24 yang tadi tanda Di telepon. kutip ya, di telepon. Itu lu ngirim sampel makanan atau sampel lu masak atau gimana? Enggak, yang sesuai prosedur yang ngisi data sama video Oke, videonya itu tentang apa? Tentang lu? tentang masak. Oh, tentang masak. Sambil masak. Jadi ngirim videonya tuh yang perkenalan diri terus masak gitu. Kayak video konten sekarang-sekarang. Oh iya, ala-ala gitu ya. Oke. Aku pancingnya pakai ini loh. Aneh loh. Yoi. Ya, akhirnya kedua bersama MasterChef Indonesia season 8. Ya. Nah, ini ngerasa nggak sih di sana semuanya mulai lebih kompleks nih? Apakah faktor hoki tetap berpengaruh? Apakah skill berpengaruh? Di kompetisi yang sifatnya nasional seperti itu untuk Jenny yang baru pertama kali, itu pressure-nya seperti apa sih? Ya lumayan presiden soalnya dari keterima itu pun gak langsung keterima kan. Harus ada sebelum bootcamp ada masak lagi, ketemu juri, terus Ya. bootcamp lagi disaring 3 kali. Panjang prosesnya ya. Kayak enteh ya disaring 3 kali. Gila, cuman waktu itu salahnya dari yang tadinya udahlah gak akan terima gitu. Ya. Jadi terlalu berharap karena kaget gitu kan. Gila kata gue tanggal 24 udah telat seminggu. Jadi dari situ mulai kesalahannya apa, terlalu berharap. Yang tadinya gue nyantai, Karena ekspektasi. jadi stres. Jadi wah berarti gue harus menang. Aduh naif lah, pokoknya salah. Itu salah besar. Jadi sekarang pelajaran hidup jangan terlalu berharap. Oh, kasih. Itu harusnya Biarkan hoki yang berbicara. Bagus, jangan terlalu berharap biar hoki yang bicara. Ando mana Ando? Ando mana Ando? Panggilan pada Ando. Itu membuat konten kreatornya Coach Kupan itu. ya, selesai. Terima kasih udah nonton. Itu conclusion itu. Conclusion. Jangan berharap. Nah, justru yang mau gue tanyain sekarang gini. Nah, ini baru kita masuk ke yang agak serius nih. Ya. Ini kan perjalanan hidup seorang Jenny. Jen, lu juga dari kecil Katolik kan? Dari kecil Katolik. Iya. Tapi Kok jawabnya Gimana itu lagu-lagu itu gimana? iya soalnya minum dulu kayaknya. Iya. Mau jawab minum. lu boleh nggak ya ngomong gini? Jadi gini rada gado-gado gitu. Gado-gado. Si mama memang Katolik, cuman Katoliknya dia emang dibaptis dari sendiri. Gitu. Oke. Jadi keluarganya kan banyak latar belakang. Betul. Papa saya juga orang Jawa. Emang ada Chinese sama Jawa gitu kan. Oke, Wonosobo itu tadi. Jangan sombong, gue juga bapak gue Jawa. Kamu sih udah jawab. Iya.
Ternyata kita sama. Maksudnya apa nih? Terus. Jadi banyak agama lah. Oke. Ya, betul. Baliknya gitu kan. Betul. Wonosobo kan memang agak tradisional juga. Ya. Ada Chinese-nya, ada Jawanya, berbagai agama. Multikultural kamu ya. Walaupun memang casingnya Iya, Iya. cici banget. Cici banget. Casingnya aci-aci. Aci banget bolot. Encing apa? Encing. Sarwa kene. Iya, Ya, tapi cuman jadi belum dibaptis dari kecil sebenarnya. Jadi oh gitu. memilih lah. Oke. Tapi maksudnya itu kamu jadi merasa punya modal apa nih selain kekuatan diri sendiri buat ikut kompetisi besar ini kan biasanya orang butuh apa ya? Pegangan sendiri segala macam. Kamu mau chef Junanges gitu. Tak kita. Hari itu teh tatonya manset. Kayak mindset ya. Ya kali saya udah pakai manset. Iya. Banyak. Nah, tapi kamu memang dengan latar belakang multikultural itu sendiri, ya kamu selalu punya pegangan kamu sendiri berarti untuk Iya. kompetisi sebesar itu loh pada akhirnya gitu. Betul. Oke. Ya ini yang mau gua yang mau gua tanya nih sebenarnya ketika ngobrol tentang kompetisi segitu berat dan lain sebagainya. Jen, lu satu hal ya, ini agak rohani dikit karena kita ada di Komsos Bandung ya. Iya. Gue tanya nih, maksudnya lu sekuat apa berdoa sampai lu bisa hoki begitu? Atau nggak ngedoa? Atau nggak ngedoa sama sekali? Masih dari itu kayaknya faktor hoki gue emang berdoa. Nah, peran doa ini buat si Jenny ini apa nih? Coba. Gua tahu isinya, ya Tuhan, Gimana ya? tunjukkanlah hoki saya. Tapi nggak pernah panjang, doa males gitu. Tapi manusiawi sekali ya. Itu kenal semua orang sih, semua orang merasakannya. Kadang gue doanya Tuhan, kau tahu isi hati saya, udahlah kabulin aja. Ini benar udah jadi istri orang gitu. Bener. Sama kan, Pak? Lu tahu kan gue mau beli apa? Udah beliin aja gitu. Gue mah selalu menganggap bahwa Tuhan itu adalah Bapak saya. Jadi kalau ke Bapak ngapain terlalu baku? Oh ya. Itu hubungan personal yang tidak bisa ngejudge benar salah. Iya, sing salah. Bising salah. Tapi Son, tadi gue sempat ngobrol sedikit sama Ya. Jenny ya. Dia tuh ternyata bisa dengar bisik-bisik tetangga. Wah. Apakah itu suara-suara yang Apakah itu yang jadi pengantar hokinya? Gen, satu cerita dong pendek aja maksudnya. Lu pernah denger apa dan itu menurut lu gimana sih kejadian lagi apa itu? Oke, jadi satu aja ya. Banyak sih sebenarnya. Cuma salah satu. Nah, nanti yang banyak di episode berikut ya. Waktu itu lagi banyak masalah lah. Banyak pergumulan. Cuma nggak usah disebutin lah. Terus jam 11:30 malam ketiduran di sofa. Terus ketiduran di sofa, tiba-tiba di tangga itu ada cahaya. Kayak cahaya pagi. Gua kira itu udah pagi gitu. Kayak kok ada cahaya yang gening keluar kalau di jendela pagi teh gitu. Oh iya. Ya, menembus. Tiga debu. Iya, Bener. Ya. Aduh sih nggak pagi deh. Aduh siapa? Kan ketiduran. Iya. Terus can kumbah ya can si banget can naon gitu. Sih gimana? Nah, cuman setengah sadar. Saat itu ke setengah sadar kayak ada yang nyanyi di atas itu, di atas lantai 2 itu. Terus nyanyinya tuh kayak tidak ada nada yang sesuai dengan di situ notnya gitu. Walaupun bukan tukang nyanyi ya saya. Cuman kayak nggak ada do re mi-nya gitu loh. Kayak nadanya tuh kayak nada yang dicoret-coret gitu kan ada Minor. itu minor gitu. Nadanya tuh kayak yang nggak masuk gitu di otak gitu. Terus kalau nggak salah dengar takutnya salah juga. Sakrum apa gitu. Udah gue tuh ya bukan orang yang suka baca Alkitab juga. Berdoa sering, cuman dia berdoanya tuh ya karena ikatan sama Tuhan ya menganggap Tuhan adalah Bapa saya. Iya, betul. Cuman nggak yang rohani ting tuh. Iya. Nanti kita bedah. Nanti kita bedah masalah ini ya. Iya. Ini intermezzo aja mengatakan biar umat percaya bahwa jadi Katolik. Lu gimana sih, Jen? Laurentius. Di Sukajadi ya? Sukajadi. Dan yang pastinya nih ketika ngobrolin tentang chef Son kita pasti akan ngobrol tentang masak ya nggak? Terus udah gitu juga Jenny tadi sempat mention bahwa dia punya satu bakery yang memang judulnya adalah Mana Healthy Bakery ya. Berarti ini sehat nih, makanan sehat nih Jen? Bisa dibilang sehat. Karena audio sedikit ini ya. Karena nggak apa-apa, banyak juga boleh. Ya, yang itu bukan indera kamu, itu beneran memang audio. Itu mah memang ada. Enggak, gua takutnya gini. Aku merasakan suara kamu hilang. Emang hilang.
Suara saya lagi nggak apa-apa. Iya, Yang penting udah tahu kan. Oke. Pertanyaan gue tadi Udah. adalah Mana ini healthy makanan bakery. healthy Emang lu bakery? punya concern ke makanan-makanan sehat gitu, Jen? Atau gimana? Gimana ya? Kan namanya orang teh dulu suka fitness Ya, gitu kan. iya, betul. Terus suka les juga waktu les baking, les apa. Kadang-kadang sering bikin di rumah tuh yang sehat-sehat. Jadi sehatnya tuh gimana? Ada orang soalnya sehatnya gimana? Sehatnya memang apa ya? Objektif atau subjektif? Subjektif. Cuma Subjektif. hanya nah jadi emang kayak kita kebanyakan telur sehat, tapi kalau kebanyakan kan nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Jadi betul. sehatnya gimana yang lebih oke ke badan, misalkan high protein, banyak seratnya, Iya. nggak pakai gula putih, misalkan pakai palm sugar, atau misalkan ada yang vegan, ya nggak semua vegan sehat juga, cuma Iya. semua yang sehat itu aku lebih suka ke unik sih, Ah. gitu. Cuman uniknya ke arah yang sehat-sehat, ngerti nggak? Iya, iya. Jadi iya. yang unik tapi sehat-sehat, ada yang vegan, ada yang gandum, ada yang naon high protein, jadi Iya, lebih iya, ke iya. unik. Jadi lu sebenarnya bilang sehat itu berarti lu mencoba melihat dari berbagai macam angle. Iya, gitu. Angle kata orang vegan ini sehat vegan Benar. gitu. Tapi kalau dari Iya. orang yang memang suka fitness, oh ini high protein. Heeh, Gua suka betul. gitu sehat. Oh, dan Gitu kalau lah. kemarin nih Master Chef dikeluarin tuh ilmu-ilmu kayak gitu tuh. Sempat dikeluarin tapi nggak cocok kayaknya ya. Waktu itu Kenapa? bikin dessert Ya. less sugar, Dessert less bikin sugar. sorbet less sugar. Wah, asem cenah. Udah gue pikir nggak asem bagi gue mah. Tapi Iya. kamu punya argumen kan, maksudnya ya karena saya memang bikinnya yang less sugar gitu. Tapi, Tapi kalau sorbet gitu- less sugar itu tidak umum. Gara-gara kan emang itu terlalu bukan ambisi ya, terlalu berharap, jadi pressure-nya kena, jadi setiap mau jawab tuh susah gitu. Kalau di sana gitu jadinya. Oh, psikologis kamu berarti kena itu Psikologisnya ya. kena, soalnya di sana juga karantina 5 bulan, ya stres juga sih. Jadi Iya sih, bukan iya, iya. bukan diri saya banget Kalau gitu. tidak siap mengikuti kompetisinya yang itu jangan. Tadinya Soalnya mau bilangnya sih ya harus dilatih gitu Oh, ya. iya. Kalau nggak siap jangan. Jangan. enggak maksudnya kalau nggak kuat-kuat amat Iya. mental, karena banyak faktor juga. Ya, gitu. ya, ya. Karena kita ngomongin tentang industri. Industri ini kompleks banget elemennya Kompleks loh. lah pokoknya. Benar, Emang ini skill perlu ya. perlu. 80% skill. Cuman maksudnya ya banyak faktor ekstra, tiba-tiba kompor mati, waktunya jalan terus kan bisa. Ya. bisa Oh iya betul. Kalau Kayak barusan kan mic gua mati itu Betul. gimmick sebenarnya Jen. Oh gini. Gimmick. Iya. Karena apa? Kalau misalkan mic saya mati, itu waktu jalan terus. Kita nggak editing di sini ya. Apalagi kalau tiba-tiba kompor meleduk. Ah, Nah, Bang itu Benyamin kan. hidup lagi dong. Di Bogor kebanjiran. Kompor meleduk. aduh sedih juga. Sedih. Ini makanan sehat akhir-akhir ini memang Iya. banyak mulai keluar Jadi nih, Jen, lifestyle ya. coy. Hah? Lifestyle, lifestyle. betul ya. Terutama juga gue pengen nanya dong pendapatnya seorang Jenny gitu, makanan sehat yang ya Jenny banget lah gitu ya, buat bisa di-sharing di sini karena banyak umat kita umat di Keuskupan Bandung, termasuk para romonya ya, yang memang juga punya prestasi punya luar prestasi biasa. Prestasi apa? Peringkat pertama dan kedua. Nah, Oh. untuk tingkat angka asam urat, kolesterol dan lain-lain ya. Itu banyak yang berprestasi Iya. gitu. Jen, menurut lu sebenarnya makanan sehat tuh apa sih, Jen? Makanan sehat itu yang menutrisi tubuh. Itu paling gampang itu ya, menutrisi tubuh. Jadi ada gimana ya? Kalau ngomongin si komposisinya tuh ada karbohidrat, ada serat, ada protein. Jadi kita makan itu memang sesuai kebutuhan dan tidak sia-sia. 4 sehat 5 sempurna, apakah itu termasuk healthy lifestyle gitu? Atau masih relevan nggak sih Termasuk. zaman sekarang tuh 4 sehat 5 sempurna? Termasuk, tapi kalau misalkan memang sesuai kebutuhan, kalau terlalu banyak kalori juga kan jadinya menumpuk gitu. Jadi sehat itu sebenarnya lo iya iya maksudnya Di bagian menumpuk lihatnya ke gua, Son. Ya Nggak lihat dari mana enak gua. lagi? Kelebihan kalori menumpuk, dia lirik ke gua. Ya tadinya mau pakai kata mengendap. Mengonggok ini, Pak. Gitu. Ya, maksudnya yang berlebih itu pasti nggak baik ya, apapun Jen. itu kalori. mindful eating. Jadi makan yang sesuai kebutuhan tapi ya menikmati hidup juga gitu. Oh, Oke. Jadi, Makan enak boleh. Boleh dong. Betul. Boleh Ini banget. yang namanya makan sehat ini bisa identik dengan hidup sehat juga nih, karena part of hidup sehat itu salah satunya adalah makan sehat ini. Tapi bener nggak sih satu statement yang bilang yang enak itu pasti nggak sehat atau belum tentu sehat kayak Iya kita, juga ya. atau yang sehat itu biasanya nggak enak kayak makanan rumah sakit nih. Ya. Misalkan sehat nih tapi plain aja Nah, gitu. makanya Identik gak sih yang gitu-gitu tuh?
Enggak juga. Enggak juga. Kadang Enggak bisa Enggak. sehat bisa dibikin enak banget gitu, bisa. Bisa. Justru kadang-kadang yang nggak sehat juga ada juga yang nggak enak kan. Yuk rumah sakit silakan Chef Jenny siap untuk menjadi konsultan. Kebetulan ada. Ada kan? Rumah sakit. Ya saya tahu dah kemarin saya lihat story-nya. Gitu. Ya amit-amit juga siapa yang mau dirawat ya. Cuman maksudnya ya itu ternyata makanan rumah sakit pun juga bisa Bisa dibikin enak. enak Bisa loh dibikin enak. gitu ya. Nah, Nah, macam-macam ini lah. memulai hidup sehat kita mulai dari diri sendiri pastinya. Kalau Betul. kita ngomongin lingkungan keluarga, bebannya itu kadang yang masak di rumah ini mau bapak atau ibu ya. Mm-mm. Siapapun yang masak di rumah itu juga menyediakan makanan untuk keluarga. Mm-mm. Itu better bukan hanya mengedepankan enaknya tapi sehatnya sehatnya. juga Nah, gitu. Sekarang tuh menurut Jenny sendiri ya, banyak keluarga tuh gimana sih makan keluarga itu lifestyle sehat itu masih susah nggak sih di lingkungan keluarga tuh untuk Lumayan ya. lumayan susah. Why Karena kira-kira? nggak tahu Apa ya, ya? Son kalau kayak gue pribadi ya, gue tanya aja lu nih, ya, Hmm. lu di rumah, ya, anggap Iya. bini lu lagi pulang ke Bandung nih ya, bini lu masak apa nggak Gojek? GoFood dong. Iya, Tapi anggapan orang tua kita ada, nyokap gue ya. lihat, kita mau ngomongin makanan sehat, dia selalu ada, dia selalu ada, Itu sehat loh. sehat. Yes. Oh ya? Udah Sebenarnya. selesai, udah jangan dibahas lagi. Babi set udah cukup buat kita. Ya. Jangan ada topinya. Ngolahnya gimana? Oh ngolahnya. ngolahnya. Intinya semua makanan mah sebenarnya satu asal porsinya Ya. tepat mah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dan sebenarnya. tidak dengan kita wah daging pasti bahaya, enggak juga, tergantung Nggak juga. Ya. ngelolanya gimana. Orang nggak makan daging juga kayaknya, aduh asupan proteinnya kurang ya gitu. Iya. Tapi ini kita Kecuali tidak judge kalau untuk yang vegan, vegan. itu ya. Yang penting full vegan. apa nutrisinya tercukupi. Mau vegan juga kan ada tempe juga. Betul. Ada suplemen juga gitu kan. Hmm, Kurang iya. zinc ya minum vitamin. Betul. Nah, banyak cara lah pokoknya. Banyak mah. cara Yang ya. penting kita mengelola asupan kita dengan baik aja. Nah. Ya. Dan kalau menurut Jenny pandangan dari kamu ya Jenny, teman-teman yang lain yang seangkatan dan teman main kamu aja, Siap. ada pada masak nggak? Ada pada masak. Ada yang pada juga. masak nggak? Maksudnya mereka atau mereka Ibu rumah mengandalkan tangga juga masak semua? banyak. Ya mungkin kali-kali pengen pesen di itu gitu Iya, kan. ojol. 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 Hmm. Cuman ya masak juga pasti. Masa tiap hari ojol atau Iya. Iya. beli Ya naon. kecuali Bosen ya. kecuali mampu. Iya ya, kayak produser kita ya, Iya. mampu banget. Iya, ojol. Oke, ini Soalnya kenapa cowok nggak? Iya. Gue tanya kayak tadi ke si Kenapa? Jenny, karena kayaknya makin kesini, gue jarang loh lihat maksudnya ibu-ibu muda yang memang sengaja niat mau pergi ke pasar beli ini nyampe rumah. Zaman dulu nyokap gue selalu masak Iya. biasanya ya. Iya, iya. Dan kalau misalkan lagi pun nggak masak ya oke beli, tapi nggak sesering belinya Iya. daripada paling kalau masaknya. ada event khusus, Iya. ulang tahun. Dan sekarang kejadian sama bini gua Son gitu. Bini gua pun juga di rumah selalu masak sekarang. Selalu ya. masak. Karena mencoba untuk ya itu Jen yang tadi lu bilang berhasil bikin apa ya dan dia pun PD-nya naik, Semangat. dia akan tambah itu. lagi belajar ini bikin ini nyobain, bikin ini nyobain, Iya. bikin ini nyobain. Dan memang mostly jarang ada yang pernah dia bikin sebelumnya. Oh. Jadi benar-benar lihat di YouTube atau di mana, oh bikin ini kayaknya gampang nih. Berhasil, Ya udah iya. beli, bikin berhasil, bikin berhasil. Iya. Nah, ini yang gua mau tanya justru kenapa sekarang kok semangat ibu-ibu masaknya ini apakah menurun ataukah karena memang majunya zaman? Kayak produser kita kan nggak pernah masak tuh orang kan. Nggak pernah masak kan kecuali air sama mie instan. Sama nasi. Sama Kalau di nasi. rumah kan kompornya buat dekorasi, buat alas pas bunga. Takut kotor. Jadi gimana Jan, lu lihat fenomena ini? Benarkah ibu-ibu sekarang juga memang sedikit malas untuk masak? Gimana ya? Kalau misalkan mungkin kalau pengantin baru masih belum pernah masak sebelumnya mungkin, ya nggak ada salahnya juga mau pesan ke ojol nggak apa-apa. Ya. Karena namanya juga ya baru-barulah ruas merenya. Aduh, rewas tuh kaget guys. Ngepel baru kudu masak capek. Gitu. Ya udahlah, orangnya udah sering ngojol gitu. Iya iya iya. Apalagi kalau yang bikinnya udah fancy hayang bebek panggang yang geus ngojol nanti di depan iya, dia iya, iya. hesel lila. Tuh kan, malah chef juga ngojol aja. Bebek gitu. panggang. Gorengan gitu lama, kan. susah. Hayang Oke. sourdough nyieun gitu ti nol ya. Sour. Ti nol mau mungkin gitu kan Iya, ya beli makanya. we gitu. Cuman Oke. nggak bisa disalahin lah kalau kayak gitu. Cuman Ah. mungkin sekarang bagusnya sejak pandemi banyak konten masak naik ya. Yes. Betul. Betul. Jadi Karena WFH WFH. rata-rata. Jadi banyak lagi nih kayaknya generasi muda mungkin ada yang emang nggak suka masak yang ngojol wae, ada yang Pengen nyoba. mulai ngelirik juga. Iya, Bagusnya karena sih itu. alasan pertamanya yang mendukung adalah ngirit. Iya, Lebih murah katanya kalau No, masak. Gua malah Tapi enggak juga enggak ya. juga.
Gue Masa sih? misalkan, iya serius. Nggak Jadi juga loh. kalau misalkan di rumah nih ya, Hah? gue beli satu paket sayur asem. Ya. Terus gitu bikin nasi, beli asin peda, sambel, Ya. bikin ngulek. Iya. Itu tuh jatuhnya lebih mahal daripada gue beli di warteg Ya. nasi Iya sih ya. pakai sayur, pakai asin. Kayak, Itu Bu, jauh lebih murah. 15 ribuan gitu ya. Lebih. Nah, Minta karena bonus lah ternyata sekalian. Loan sambal lah. Cik, boleh gitu, minta bonus boleh. Boleh. Dan Itu dia. Karena kayak orang mereka mana healthy bakery. Karena memang Kata si ternyata Jenny gitu. boleh minta bonus. Pembeli gua kayak gitu. Kenapa? Tapi Oh, ya? memang yang langganan kita rada manjakan gitu. Cuman iya. kadang-kadang si admin nanya, ini boleh kasih bonus berewel. Oh berarti adjustment Jenny sendiri itu ya. Betul. Terima kasih. Oke. Cuman ya maksudnya ya kadang-kadang kalau beli ke supermarket ada yang murah yang mahal. Ya. Nah, mahal gitu nya. Iya. Kadang-kadang di kasir teh asal beli saeutik 500.000. Iya. Ih, ampun. Udah, gitu. Itu supermarket kan? Luas Itu orang belum mah. proses ngelolanya. Heeh, belum capek, masaknya, motongnya, Betul. segala Oh, macam. gitu kan. Tapi Ya, maaf, udah ada kan mahal. ada faktor kepuasan yang nggak bisa dibeli sama uang, ya kan? Kayak Iya. lu masak berhasil bikin puas, Iya, iya. jen berapaan nggak tahu, dah gua mah nggak ngitung, ya kan? Iya. Tapi kan Ada. beda. Bikin gagal. Nggak puas dong. Bikin gagal, iya. Wah. Wah, coba lagi. Ya itu kan investment, Pak. Investasi, Ya, belajar. cuman yang gue bilang ya gitu, maksudnya cukup kok gitu. Kalau misalkan ini paham yang gue dan istri gue lakukan di rumah ya. Iya, Ternyata dengan lu belanja ke pasar dan lain sebagainya, lu masak. Dan hasil masak lu ini bisa dimakan siang dan malam, maksudnya gitu kan, Iya. dalam satu hari. Ngiritnya di situ sih memang Son. Jadi kalau lu bilang beli sayur warteg 15 ribuan, ya kamu minta bonus si Jenny mah ya. Sekali makan, ya iya lebih murah sebenarnya. Tapi kan malam PR lagi, nyari makan lagi. Karena gue sudah cukup lelah ditanya sama istri gue, mau makan apa hari ini? Aduh. Bosan ditanya gitu, teh bosan Bosan. gitu. Lalu baru beres makan siang nih Son, sore mau makan apa? Lah kan barusan gua telan makanannya. Udah harus mikirin lagi makan malam. Capek muncak gua mah beli-beli wae teh mendingan besok Iya, iya. masak. Apapun kreasikan kita coba. Nah gitu. Ya, beda-beda sih. Nah, ini kalau Tergantung. ngomongin sekarang tentang kemampuan memasak nih pria wanita nih. Ah. Ini sesuatu yang jadi obrolan juga sih. Apakah benar wanita memasak lebih baik di dapur daripada pria? Sedangkan kalau kita lihat, aku belum pernah lihat ya tukang nasi goreng cewek. Nah, lalu aku juga belum pernah sering kali kalau misalkan ke hotel gitu ya. Cewek. Kita ngobrol Chefnya sama cewek. kita ngobrol sama chefnya yuk, yang keluar cowok. Cowok ya. Atau bahkan memang. juri-juri beberapa kompetisi memasak Oh. juga Ya ini mostly aja cowok. Master Chef. Berapa Dan- juri cowok, berapa juri cewek? Iya, dan ceweknya pun biasanya ekspertisnya itu pastry biasanya. Nah, apakah benar nggak sih cowok dan cewek itu siapa yang lebih baik memasak secara gender, ngaruh nggak sih? Kalau ngomongin rumah tangga pasti kebanyakan wanita cewek ya Rumah tangga nih. masak. Oke. Cuman kecuali kalau si cowoknya hobi masak kayak papa saya hobi Iya. dia mah gitu kan. Mama saya yang kembali nggak suka masak. Tapi kalau ngomongin profesional, namanya kerja di dapur berdiri 14 jam. Oh. Capek kan? Belum kalau ya pastry pun belum tentu cewek loh. Bahkan pastry dunia banyaknya cowok yang terkenal. Oh iya? Kenapa? Aduh. Karena pastry memang sih kan kita ada jabatannya ya, ada yang bantu-bantuin ngangkut, Iya. tapi kan nggak bisa kita dibantuin orang terus. Kadang-kadang kalau mau eksperimen di dapur ngangkut tepung dari gudang oke. gitu. Karena yang dilihat fisiknya, Oke. ya nggak sih? Bukan Oh, fisik. kerja fisik tetap Fisik ada. tetap Iya. ada. Dan kalau ngomongin chef profesional nggak cuma fisik juga, mental juga kan. Kalau gagal harus Iya. harus ada perhitungannya juga. Aha. Dan apa ya, kreativitas juga. Aha. Jadi tangannya juga harus rapi kan kalau pastry apa. Iya. Kalau masak pun ya emang lebih kasar, cuman kan harus terorganisir juga dong. Misalkan Oke. kita ada persiapan untuk besok masak apa. Jadi kata saya sih kalau profesi chef memang banyaknya cowok karena satu fisik dan mungkin mentalnya lebih kuat. Cuman Oke. profesi ini sih cewek juga banyak kok yang bisa Oh, gitu. Iya, cuman iya, iya. mungkin kalau kita ngomongin celebrity chef segala macam yang terekspos Iya. banyak cowok nih. Cowok. Saya pernah dengar itu obrolan bahwa cowok itu secara psikologis mereka lebih konsisten. Misalkan itu tadi, kalau Mood misalkan lagi kita- ya, PMS mood. nih Ah. gitu. nggak mood swing cowok juga. Iya, iya, Kayak iya. misalkan cowok tuh mereka lebih bisa memahami. Kalau contohnya ibu gue ya, perasaan segini itu kan feeling. Nah, itu Iya. Feelingnya mungkin lebih kuat. Tapi kalau untuk sebuah industri yang Nggak dibutuhkan bisa. konsistensi ini. Nah, cowok-cowok kata punya psikologis yang lebih, kalau ini gini besok Profesional bisa kok aja. mengulang yang sama gitu. Nah makanya jadi kalau aku udah masuk kerjaan Aha. ada sih pasti ya lagi PMS mood swing, cuman Ya. selalu mengesampingkan itu ya
saya mah Sebisa mungkin ya? profesional Oke, gitu. Kayak tadi perasaan segini nggak bisa dong, itu harus ditakar. Harus Iya, ditakar. udah jadi Terus, bisnis soalnya, udah Bener. komersil. Terus kalau kekuatan fisik, makanya orang ngajim heula. Ah, Bener tuh. Jadi Kirain nggak hire Ngeri. nge-gym. gua ngeri kalau lihat sekarang udah pada dihapus ya. Kalau dulu zaman si Jenny dia nge-gym ya, ngeri son. Gua aja nggak punya otot kayak gitu son. Jenny kan udah masuk di fase yang diangkat itu PT-nya. Iya. Barbel lewat PT sini Iya. diangkat ya. Tapi ya itu namanya orang ternyata punya beragam kepentingan dan juga kebutuhan ya ketika Iya. memang lu butuh kerjaan yang fisik di dapur yang lebih kuat, biasanya memang cowok-cowok lebih unggul gitu ya. Tapi nggak juga cowok, nggak melulu tentang Iya, cowok sih. nggak melulu tentang cowok. Aku juga itu banyak anak magang kan Aha. dari universitas, Ya. anak magang di bakery. Terus cewek gitu kan. Terus maaf ya ini maaf yang nonton bisi dia gitu ya. Ngelemprak di bawah, makanya siapa teh? Ngelemprak, wait. Ngelemprak gitu. Ngelemprak di Ngelemprak tuh. di bawah gitu, capek. Apa sih? Capek, Menggoler. menggoler. Tergeletak. 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 Lagi praktek kerja lapangan. Oke. Ya. Nah, makanya kenapa chef teh galak gitu. Walaupun Ya. itu aku belum masuk master chef, cuman kan aku udah di dapur udah lama Ya. 3 tahun nih ya waktu itu. Galak itu teh Jen lu teh. Galak. Waduh. Tapi ngedidik gitu. Maksudnya kamu teh serius masuk jurusan kulineri? Aku bilang gitu. Kok kerjanya gini? Saya bilang, kamu mendingan sekarang pulang, saya nggak akan hire kamu lagi. Kamu nge-gym dulu di. Oh, karena fisik. Kalau gimana caranya juga gini Bu? nggak bisa, saya bilang. Ah. Dia bilang, Iya. saya vertigo gini. Ya kamu latih dulu kekuatan fisik kamu. Saya bilang. Iya, betul. Cuman saya lihat mentalnya dia dulu. Kalau besok dia datang lagi, berarti kan masih ada. Oh ini. Iya. Kalau nggak datang lagi, oh berarti ini orang kurang. Makanya kalau orang menjadi chef, benar-benar harus komplit. Oh iya. Mental kuat, Fisik kuat. fisik pun kuat. kuat, dan ini pun jalan gitu. Ah, Perhitungan pun perhitungannya jalan, kayak Soalnya gitu. Jen kalau yang gue tahu juga selama ini kan gue kalau di dapur juga ya Son gini-gini gue bukan chef. Emang bukan. Cuman kan gue juga suka di dapur ya. Suka di dapur dan tahu gitu. Iya. Suhu ruang di dapur itu nggak slow bro. nggak AC gitu ya. Ada Gi- sih yang AC. Ada cuman Kadang AC kan dingin banget kalau lagi. lu udah bermain dengan api gede sih Iya. biasanya Jen akan lebih banyak. Iya. Betul. Kalau bahasa Jermannya nggak help gitu ya. Sauna. Dan ternyata itu pun juga menguras fisik ya. Iya, Kadang kalaupun capek. juga kita lagi nggak enak hati nih tiba-tiba Iya. apa kejadian, wah pantesan bisa marah di dalam dapur teh. Iya. Ternyata suasana ruangannya juga Tidak justru mendukung untuk hal-hal seperti itu. Marah, panas, emosi dan lain-lain Iya, gitu. iya, iya, Apalagi benar kalau sih. misalkan lagi kurang orang, Iya. Son, gue di dapur, lagi turun juga bantuin anak-anak. Iya. Ada yang ting gojek, oke ke depan beres, lalu baru juga moto udah ditanya masih lama pak, heula digoreng heula, baru juga Iya. masuk gitu. Jadi- Ya itu menguras emosi, tenaga, Iya. pikiran semuanya ada ya Betul. Jen, lengkap ya, komplit banget. Lengkap banget. Sekarang kita ngerti kenapa Chef Juna marah-marah ya, Chef. Nggak akan ngomongin Chef Juna lagi. Chef Juna, Kasep nggak usah. Tapi ternyata ya itu banyak Mendidik faktor lah. mendidik ya. Iya. Jadi apalagi kan kalau lulusan kompetisi masak seperti itu kan Ya. dipertaruhkan. Nantinya ke depannya misalkan ya terserah mau lanjutin jadi celebrity chef atau lanjutin jadi content creator Ya. biasa atau mau di rumah aja atau mau bikin usaha Betul. kan mental tuh harus dipersiapkan Ya. karena memang kompetisi masak itu emang campur dari yang ada pengalaman background kuliner Ya. dan juga yang amatir kan menyatu Ya. di situ. Iya. Kalau Jenny pilih yang mana? Apaan? Setelah dari Master Chef ini akan lanjut ke Celebrity Chef kah ataukah memang balik mau ke gym? gym Atau apa balik kursus-kursus kekucingan. nggak mungkin lah sekarang mah kucing-kucingan sama siapa sama lakinya. Iya. Atau- Maksud gua Nanti. kemana apa sobo? lu mau memperluas bisnis lu gitu loh dengan Biarkan hoki yang pengalaman. berbicara. Waduh, kembali Mas ke Ari. Tahu lah, ya jalannya di depan. Kamu artinya tipikal orang yang let it flow. Tipikal orang sebenarnya. Ya ada let it flow-nya. Dan berharap di tengah-tengah hoki itu kan gak kita harapkan, tapi kita harapkan. Karena ya semua orang pengen hidupnya itu penuh keberuntungan kan. Ya. Iya. Tapi saat tidak diharapkan itu datang, itu membuat kita senang. Nah, kamu tuh tipikal orang yang nyantai sebenarnya kan ya. Tidak men-setting 5 tahun lagi akan gini, 10 tahun, bukan yang seperti itu. Let it flow, tapi tipe orang yang nggak suka status quo, nggak suka diem juga. suka sih. diem. Jadi lu mesti tetap bergerak walaupun juga Iya. memang Iya. lu Tetap nggak punya bergerak. target jangka Nah, panjang cuman gitu maksudnya ya. gue usaha maksimal dulu di Iya. depan Iya. apa. Jadi lu step by step yang ada di depan dikerjain sebaik mungkin. Betul. Baru nantinya kalau 5 tahun ke depan membawa lu ke internasional, why not, ya kan? Iya, tapi Iya. kalau misalnya status quo, pasti gue nyari nih beberapa dulu. Beberapa. Terus kayaknya ini oke, maksimalin dulu. Maksimalin. Nggak berhasil.
Coba yang lain. Cobain, tapi cobanya nggak satu ya, beberapa nanti Aduh, maksimalin ke yang serak kayak gitu Betul. sih. Apakah ini juga berlaku pada saat pemilihan suami pada saat itu? Ya ini kan udah ada suami ya. Iya, Lagian kalau ini iya. gagal, kadang suami yang suruh handle. Gak, beresin. Nah ini akan Seru, selamanya memasak kah, Jen, atau buat kamu ini hanya satu fase dalam hidup kamu adalah gue di umur ini tahun segini ada momennya masak, gue lagi suka, but that's it. Setelah itu mungkin gue akan jadi apa? Menurut Nggak tahu ya, dari kecil memang suka masak Nah, dan itu. masih berlangsung sampai sekarang. Ya. Jadi masih suka masak. Berarti kan itu sudah Jadi, terbukti ya berapa belas mungkin, tahun ya. jalan terus tuh ya. berarti 10 tahun. Tong dihitung kayaknya 11. kanyahoan umur nak. 11 Ayo tahun. lah. 11 tahun. Berarti kamu umur 18 sekarang. Enggak, dari Kan umur Enggak 7 tahun dong. masak, sekarang Dari- udah 11 tahun. di seriusinnya dari umur 17-an kan. Iya. Oke. Oke, dan yang pastinya kalau misalkan ngobrolin tentang ke depannya seperti apa, biarkan jadi rahasia Tuhan aja. Ya, Biar betul. nantinya lu Ya. jalanin dengan happy gitu, kalaupun itu Ya. jadi rezeki lu gitu ya, Jen ya. Benar. Aduh, seru Ya, nih. tinggal kita lihat hoki-hoki apa lagi yang Apa mendatangi. Karena dari tadi ngobrol kita off air juga Amin. sama Jenny, ternyata dalam hidupnya banyak sekali Betul. faktor hoki yang mendatangi dirinya Yes. sampai mengantarkan ke titik hari ini. Dan juga ada beberapa titik-titik hoki lagi Iya. ya, yang memang gak semua orang bisa dapetin. Iya. Seperti halnya dia bisa dengar hal-hal tertentu. Nanti Iya. kita akan ngobrol di episode lain, Jen. Jangan sekarang ya. Ngeri. mukanya tak. Dengar. Pokoknya kuncinya mah ya memang hoki ya, cuman kayaknya faktor penghantar hoki juga berdoa lah ya. Iya. Asik. Itu yang penting. Dan sudahkah Anda berdoa hari ini, Jen? Iya. Sudahkah? Iya. Sudahkah gitu? Tadi kan sebelum ngetek ini, aduh doa dulu, kayaknya ini bakal seru nih acara ini. Nggak, doa dulu, aku nggak tahu mau jawab apa. Bisa dijawab semua. Iya, Jadi dan- terima kasih loh. Iya. Iya, gue juga Terima kasih. deg-degan waktu kemarin Kenapa? mau ngajak Son. Hmm. Mau nggak ya? Nah, Udah centang biru soalnya. Agak ngeri. kalau pengen follow akun Instagramnya apa, Jen? Masih Jenny.mci8. Jenny, double N ya? Iya. JENNY apa I? Y. Why? Jenny Dot Titik MCI MJI8. MJ8. Oke, Son, sukses. mau ganti nggak? Apaan tuh? Jadi Sony MGT 8. Enggak. Kan Iya. di MGT. Tadi kan gue bilang enggak. Oh iya. Suka nih gue kalau di bagian ini. Terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini. Dan yang pastinya Jenny, Sony, dan Nodi kami pamit. Kita ketemu lagi di episode Bye-bye. selanjutnya ya. Bye.